إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Yufid.edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Waraqat karangan Imamul Haramain rahimahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan muqaddimah berkaitan dengan tentang kitab Waraqat, kemudian tentang bahasanya usul fikih tersusun dari dua kata, usul dan fikih. Kemudian sudah kita sampaikan apa itu usul, jamak dari asal, kemudian punya lawan kata yaitu fara', dan apa itu fikih sudah kita sampaikan. Di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan tentang hukum-hukum syar'i. Ya, qala al-musannifu rahimahullahu taala al-ahkamu sab'atun. Hukum itu ada 7. Al-wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahdzuru wal makruhu was sahihu wal batilu. Ya, kita tuliskan. Dia mengatakan al-ahkam sini yang pertama al-wajib, 2 al-mandub, 3 al-mubah, yang keempat mahdzur, kemudian makruh, kemudian ada as-sahih, kemudian al-batil. Ini dalam matan Waraqat. Hukum itu ada 7 ya, jumlahnya ada 7. Ya, kemudian beliau mengatakan fal wajibu, wajib adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib adalah yang diberi pahala, ya, yang diberi pahala jika dilakukan dan dihukum, ya, berhak mendapat hukuman jika ditinggalkan. Ini kalau yang disebutkan di matan demikian apa yang disampaikan sini. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Nah, apa itu wajib? Yaitu sesuatu yang diberi pahala jika dikerjakan dan dihukum jika ditinggalkan. Itu namanya wajib. Ya, sebelumnya kita lihat di syarah, yaitu yang dimaksud dengan hukum syar'i adalah khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin iktidaan au takhyiran au wad'an. Yaitu khitab dari Allah SWT berkaitan dengan perbuatan mukallaf, ya, perbuatan hamba yang mukallaf. Baik itu iktidha nanti adalah tolab tuntutan, au takhyir atau pilihan, takhyiran au wad'an wad'. Yang dimaksud dengan mukallaf adalah balik berakal, ya, balik berakal yang sampai padanya yaitu dakwah, ya, ini mukallaf. Jadi hukum syariah adalah khitabullah yang berkaitan dengan
perbuatan mukallaf. Apa itu mukallaf? Baligh berakal yang sampai dakwah padanya. Yang khitab dari Allah ini iqtidaan, yaitu tuntutan. Baik itu tuntutan untuk mengerjakan atau tuntutan untuk meninggalkan, maka ini tetap masuk kategori iqtida. Dan nanti tuntutan ini bisa jazim dan ghairu jazim. Ya, tentang hukum syar'i ya. Kita tuliskan dulu al-hukmu asyar'i di sini ya. Al-hukmu asyar'i. Khitabullah al-muta'alliq bi af'ali al-mukallafin iktidaan au takhiran au wad'an. Iktidha tadi tolabnya. Nah, tolab ini ya, tolab bisa jazim, bisa ghairu jazim. Tolab tuntutan ya. Iktidha ini adalah tolab. Nah, tolab ini nanti bisa jazim, harus, bisa ghairu jazim, tidak harus. Ada tuntutan bisa jazim, harus, atau ghairu jazim, tidak harus. Adapun takhyir, tadi kan iktidha, kemudian atau takhyiron, takhir ini pilihan ya. Artinya sama saja kalau dia melaksanakan dengan meninggalkan itu tidak ada bedanya ya. Nah, istiwa antara apa? Fi'il dan tarak. Takhir. Ini takhir. Ya, istiwa fi'li wa tarki. Ya, ada bedanya. Kalau takhir ini pilihan, berarti nanti mubah ya. Maksudnya mubah. Karena kalau tolab nih ya nanti bisa wajib, kalau jazim jadi wajib, ghairu jazim menjadi tidak wajib. Kemudian nih kalau istiwa al-fi'il dan tarak ini dia mubah ya. Jadi tolab itu tolab fi'il dan tolab tark ya. Atau di sini bisa kita bagi lagi, misalnya ini tolab fi'il. Nah, tolab fi'il seperti ini, nanti ada tolab tark. Nah, ya lebih rinci, tolabul tarki. Sama nanti ada jazim sama ghairu jazim. Nah, maka bisa kita lihat nanti di sini bisa jadi mubah ya, mubah. Nah, mubah. Takhyir di situ ya, mubah. Atau di sini dulu ya, iktidaan itu tolab. Tolab bisa satu, tolabnya adalah tolab tark, dua tolab fi'il. Menuntut untuk ditinggalkan, menuntut untuk dikerjakan. Menuntut untuk dikerjakan misalnya ini dibagi dua, jazim sama ghairu jazim. Nah, jazim kalau harus, syariat menuntut untuk dikerjakan dan itu harus dikerjakan, maka hukumnya menjadi wajib. Nah, kalau syariat menuntut untuk dikerjakan tapi tidak harus, hukumnya sunnah, mandub. Nah, mandub. Sekarang menuntut ditinggalkan,
kalau dia wajib ya, wajib harus ditinggalkan, maka nanti tuntutan ini jatuhnya hukumnya haram. Yang dilarang untuk ditinggalkan itu haram. Tapi kalau dia tidak jazim, ya di sini wairu jazim, jatuhnya makruh. Nah, makruh. Ya, misalnya, jadi kita ulangi hukum syar'i ini apa? Khitabullah al-muta'alliq bi afalil mukallafin iqtidaan aw takhyiran aw wat'an. Ya. Maka tuntutan atau khitab dari Allah berkaitan dengan perbuatan mukallaf iqtida. Ya. Tuntutan. Sekarang kalau tuntutan bagi dua ya, menuntut untuk dikerjakan dan menuntut untuk ditinggalkan. Menuntut dikerjakan ada yang jazim harus dikerjakan fi'il tersebut atau yang tidak jazim. Nah, mandub. Ini wajib misalnya sholat. As-sholawatu al-khams misalnya. Sholat 5 waktu atau puasa Ramadan. Yamu Ramadan. Nah, ini ada tuntutan kan dari syariat. Tuntutannya apa? Jazim. Sehingga wajib. Nah, puasa Ramadan wajib. Misalnya ini ada juga tuntutan syariat untuk menuntut untuk mengerjakan tapi tidak harus. Ya, misalnya puasa juga misalnya puasa Syawal misalnya. Syawal. Kemudian puasa Ayyamul Bid ya, dan seterusnya. Ini wajib sholat 5 waktu misalnya. Kemudian tolab tark, syariat menuntut untuk meninggalkan tolabu at-tarki. Ada yang jazim ya haram misalnya banyak ya, misalnya membunuh al-qatl, membunuh tanpa hak ya. Dan dosa-dosa yang lain misalnya apa riba, kemudian zina, ini ada tuntutan untuk ditinggalkan. Nah, ada juga tuntutan yang untuk ditinggalkan tapi nggak harus. Kalau ini harus, jadi kalau harus haram. Ada yang tidak harus, ini makruh. Ya. Misalnya apa? Kencing berdiri, ya misalnya. Al-baul qaiman makruh. Misalnya itu ya. Atau misalnya makan dengan berdiri, nah dan seterusnya. Maka nanti jatuhnya makruh. Kalau ini yang harus ditinggalkan jatuhnya haram. Ya, misalnya membunuh, zina, mencuri, merampok dan seterusnya. Adapun yang takhyir ini istiwaul fi'li wa tarki, sama dikerjakan boleh, tidak juga boleh, maka ini namanya mubah. Nah, kemudian yang terakhir wadhu ya. Wadhu di situ nanti berkaitan dengan yang hukum yang terakhir sahih dan batil, yaitu ada yang sahih ya, kemudian ada yang batil. Ya, insya Allah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya berkenaan rincian-rincian dari masing-masing hukum syar'i yang telah kita tuliskan tersebut. Allahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.